Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iin Julita Mabanju dengan NIM 2320019. Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi, yaitu tentang sel hewan. Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dari sel eukariotik lain, seperti sel tumbuhan, karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada. Ini adalah gambar struktur sel hewan dan bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel merupakan bagian paling luar yang mengatur keluar masuknya zat. Membran sel memisahkan sel dan cairan interstisial di sekitarnya. Pembentukan membran sel yang membungkus membran sel yang tersusun atas lemak dan protein dan memiliki fungsi yaitu melindungi sel penerima rangsangan dari luar. Membran sel dilakukan dengan bahan dasar berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Membran sel tersusun atas molekul-molekul protein, lapisan senyawa lemak atau fosfolipid, air, karbohidrat, dan sedikit kolesterol. Adapun fungsi membran sel, yang pertama, membentuk suatu batas yang fleksibel atau tidak mudah robek antar isi sel dan luar sel. Membungkus dan melindungi isi sel, menyelesaikan zat-zat apa saja yang bisa masuk di dalam sel dan apa yang harus keluar dari dalam sel. Yang kedua yaitu nukleus. Inti sel atau nukleus adalah organel terbesar yang paling menonjol dalam sel tubuh. Inti sel ini terbungkus oleh sel inti atau membran yang mengandung kromosom. Fungsi nukleus adalah menyimpan informasi genetik dalam DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel untuk menjalankan fungsinya. Organel ini meliputi mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum, endoplasma, dan aparatus Golgi. Fungsi sitoplasma mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel, mengontrol proses replikasi atau perkembangbiakan sel tubuh, mengatur keluar masuknya zat tertentu pada sel. Yang keempat, mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai endonisina trifosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu, mitokondria disebut pembangkitan tenaga pada sel. Fungsi mitokondria yaitu sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup selain fungsi seluler lainnya, seperti metabolisme asam lemak, homostasis kalsium, biosintesis pirimidina, dan penghasil ATP. Yang kelima, ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat di dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat pada membran dalam sitoplasma dan melekat RE ketika berlangsungnya proses sintesis. Fungsi ribosom yaitu untuk menghasilkan protein dan melangsungkan sintesis protein. Tubuh makhluk hidup tersusun ada banyak sel dan jaringan dan fungsinya masing-masing. Salah satu organel yang berperan penting bagi makhluk hidup yaitu ribosom.
Yang keenam, retikulum endoplasma. RE ini adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. RE merupakan bagian dari sistem endomembran. RE merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga RE ini meliputi separuh lebih dari total membran sel-sel eukariotik. Fungsi RE adalah salah satu fungsi retikulum endoplasma untuk transportasi protein. Semua sel eukariotik mengandung retikulum endoplasma. Yang ketujuh yaitu badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dihampiri seluruh sel eukariotik. Badan Golgi merupakan sebutan untuk kantong yang ada di hampir seluruh sel eukariotik. Fungsi badan Golgi yaitu untuk membantu proses metabolisme sel, memproses protein yang telah disintesa oleh ribosom dari retikulum endoplasma. Yang kedelapan yaitu lisosom. Lisosom merupakan organ dalam sel tubuh hewan yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat serta protein. Nah, menjelaskan fungsinya dengan baik, lisosom membentuk enzim tertentu. Jika enzim yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya mengalami kekurangan, senyawa dalam tubuh akan menumpuk dan menjadi racun. Yang kesembilan yaitu mikrobodi. Mikrobodi adalah organel yang dibatasi oleh membran tunggal. Bagian matriksnya adalah amorf atau granuler. Pada setiap jaringan matriks, mikrobodi mengandung kristalin, nukleus atau bentuk kristalin dari urat oksidase. Fungsi mikrobodi mengandung enzim yang berpartisipasi dalam tahap persiapan atau menengah reaksi biokimia dalam sel. Ini memfasilitasi pemecahan lemak, alkohol, dan asam amino. Yang ke-10 yaitu vakuola. Vakuola adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Apabila diamati menggunakan mikroskop cahaya, vakuola memiliki bentuk seperti ruang kosong dan tembus pandang. Fungsi vakuola yaitu memasukkan air melalui tonoplas agar tegangan turgor sel tetap baik, menyimpan makanan seperti sukrosa protein, garam mineral, dan senyawa organik lain, menyimpan sisa-sisa metabolisme seperti alkaloid, kristal, kalsium oksalat, tanin, dan getah. Demikian penjelasan dari saya tentang sel hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.